Wow, welcome back again di channel Anime Viral Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas mengapa si Babang Tampan Kapten Levi Ackerman begitu populer di kalangan para husbu dan sangat digilai para fans mama muda. Kalian penasaran gimana kiprah si Babang Tampan Levi meluluh lantakan hati para wanita? So, langsung aja kita ulas. Kapten Levi telah membuktikan berkali-kali bahwa dia memang prajurit paling terkuat di umat manusia, guys. Popularitasnya semakin meroket sejak awal anime AOT dirilis di musim perdananya. Ada begitu banyak hal yang membuatnya menjadi karakter yang banyak dikagumi dan menjadi seorang sosok pahlawan ideal dalam anime Shingeki no Kyojin. Kenapa bisa begitu? Alasan pertama mungkin karena adanya indikasi bahwa yang pertama, dia mempunyai tindakan dan respon yang sangat cepat tetapi juga sangat tajam. Pembawaan Levi yang badass terlihat jelas melalui ketenangannya dalam setiap mengambil keputusan. Tatapan matanya begitu mengancam. Dan dia juga punya potongan rambut yang bagus dan sangat mendukung bila dinobatkan menjadi Babang Tampan di Shingeki. Selain itu, Levi sangat berbakat dalam pertempuran. Keterampilannya dalam pertempuran layaknya bak seperti seorang dewa. Dia menjatuhkan Titan betina hanya dengan kecepatan dan akurasi sedemikian rupa mengagumkan, amazing. Sehingga tidak ada pengintai lain yang bisa melakukannya, guys. Levi adalah alasan mereka bisa menyelamatkan si Eren. Ya, walaupun Eren ini seperti hero kalau ranked selalu kena ban, guys. Damage-nya nggak ngotak anjir, sekali execute langsung koit. Hahaha. Dan penyelamatan Eren yang penuh aksi hanyalah salah satu dari segelintir aksi yang memukau si Babang Tampan Levi Ackerman. Kalau kita ingat lagi ketika Kenny dan timnya melancarkan serangan mendadak padanya, dia berhasil membunuh 12 tentara mereka dan keluar hidup-hidup meski dia telah tertangkap basah. Padahal kalau dipikir-pikir mereka juga punya senjata, tapi masih aja kalah. Levi juga yang pertama bereaksi ketika Reiner muncul dari dinding setelah membunuh seorang pengintai. Dan dia hampir membunuh Reiner dengan pedang langsung mengarah ke leher Reiner. Berikutnya, Levi suka memberi nasihat yang brutal tapi benar, cu. Untuk yang satu ini kita bisa memilih adegan di mana Levi, Eren, dan Cobb Survey dikejar oleh Titan wanita. Meskipun Titan itu melesat dengan sangat cepat dan dengan kejam membunuh bala bantuan mereka, Levi meminta tentaranya untuk tidak menyerang, tetap slow dan woles, tetapi tetap terus maju. Pasukannya sangat percaya pada penilaiannya, tetapi Eren ingin kembali dan melawan para Titan. Apa yang dikatakan Kapten Levi selanjutnya dalam keadaan dan kondisi itu memang sangatlah sulit, guys. Dia memberitahu Eren bahwa dia dapat memilih untuk percaya pada orang-orang termasuk dia yang bersedia mengorbankan hidup mereka untuknya, atau lebih tepatnya percaya pada dirinya sendiri. Dan pada waktu itu keputusan bisa saja lebih mudah bagi Eren, tetapi dia kemudian melanjutkan untuk mengatakan kepada Kapten Levi bahwa hasilnya selalu menjadi misteri. Dan bahkan Eren sendiri tidak selalu tahu pilihan mana yang benar dan harus diambil. Memang si Eren ini emang ABG labil banget, guys. Dan Kapten Levi juga menasihati Eren bahwa membuat keputusan yang tidak akan dia sesali adalah pilihan terbaik. Dan Eren pun akhirnya memilih untuk percaya pada pasukan Levi karena mereka juga percaya padanya. Dan mereka akhirnya berhasil menangkap Titan wanita itu. Dalam kasus ini rencananya si Babang Tampan sempat berhasil, tetapi ketika Annie melarikan diri dan berubah kembali menjadi Titan, keputusan untuk percaya pada pasukan Kapten Levi menjadi bumerang karena akhirnya mereka dibantai satu persatu sebelum Eren datang menolong mereka. Si Babang Tampan kita satu ini sangat percaya akan kemampuan dirinya sendiri. Levi mempunyai kepercayaan diri yang sangat tinggi. Itulah salah satu kelebihan yang membuat para fans wanitanya semakin menggilai. Hahaha. Seperti saat Levi memberitahu Erwin bahwa dia akan membunuh para monster Titan itu. Ya, walaupun dia tidak seperti Eren yang langsung main baku hantam dengan Titan, tetapi kita yakin kalau Kapten Levi akan seperti Eren juga langsung main baku hantam dengan Titan bila Levi sudah tidak ragu-ragu dalam bertindak.
Misalnya saja saat Beast Titan yang telah banyak menyebabkan malapetaka dan terbukti sebagai ahli taktik yang brilian. Namun dia tidak melihat kedatangan Levi. Dia gagal mengindahkan peringatan dari Rainer dan akhirnya membayar cukup mahal karena kelengahannya itu. Kalau kita lihat-lihat saat Levi menyerang Beast Titan nih, untuk menyerang garis lintas Titan binatang anjing ini harus membutuhkan seseorang yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, cuk. Dan siapa lagi prajurit yang memiliki sifat ini selain Kapten Levi? Berikutnya adalah sifat Levi yang begitu cerdas namun badas. Levi sangatlah pintar di medan tempur. Pertarungan pertamanya dengan Kenny dan timnya telah membuktikan ini. Pertama-tama ketika Kenny muncul, dia menggunakan jubahnya untuk menyembunyikan dirinya sebelum meluncur ke atap dengan gayanya yang sensasional itu, guys. Kita juga dapat melihat saat di dekat tembok Levi menggunakan apapun yang dia temukan untuk menutupi dirinya dan mengaburkan penglihatan para penyerang sehingga menghalangi mereka untuk melesatkan sebuah tembakan. Dan saat berada di dalam bar, dia menggunakan botol untuk melihat Kenny dengan jelas dan berhasil melarikan diri menggunakan salah satu anak buah mereka sebagai perisai. Oke, lanjut. Kapten Levi juga mempunyai sifat mengasihi ke sesama prajurit. Levi mungkin tidak tampak seperti makhluk simpatik pada umumnya, tetapi memang dia begitu, guys. Sebelum dipanggil ke Trost, Levi telah menyelamatkan seorang prajurit agar tidak ditelan oleh Titan dan terus menghiburnya di saat-saat sekarat. Juga ada lagi ketika mereka menangkap Titan wanita, Levi memberitahu Komandan Erwin bahwa kemenangan itu didedikasikan untuk para prajurit yang telah memberi mereka waktu saat mereka dikejar. Contoh kecil tapi mencolok lainnya adalah saat dia menyelamatkan Mikasa setelah usaha bodohnya untuk mencari tengkuk atau titik lemah raksasa Titan wanita pada waktu itu. Walaupun akhirnya menyebabkan Levi menjadi cedera sementara, guys. Cukup percaya diri untuk mempertanyakan kepada para petinggi Eldian atau para otoritas, guys. Dalam persidangan Eren, Komandan Brigade Polisi Militer bersama dengan Pastor menginginkan Eren mati. Mereka akan berhasil jika Levi tidak ikut campur. Levi bertindak dengan cara memukuli terus-menerus Eren sampai-sampai polisi militer menghentikan aksinya itu. Levi ingin menunjukkan bahwa dia dapat mengendalikan Eren dan bahwa dia harus diberi tugas untuk merawatnya. Dia mengejek sejumlah pejabat tinggi dalam persidangan dengan apa yang dia lakukan dan mengatakan tidak seorang pun kecuali Cop Survey yang boleh menahan Eren. Akhirnya Levi berhasil menyelamatkan Eren dari kematian. Berikutnya ada Levi menjadi seorang yang sangat kuat karena masa lalunya. Kita tahu bahwa ibu Levi adalah seorang pelacur yang meninggal ketika Levi masih sangat-sangat muda dan masih bocil. Dia dibiarkan kelaparan dan mungkin juga mati jika bukan karena Kenny. Dia melakukan yang terbaik yang dia bisa untuk membesarkan Levi. Dia mengajarinya cara memegang pisau, bertarung dan pada dasarnya bertahan hidup di dunia mereka yang dingin. Setelah itu dia pergi. Levi harus menjaga dirinya sendiri di usia kecil dan sangat memahami seperti apa kehidupan itu. Oke guys, itu dia alasan kenapa Levi menjadi husbu paling difavoritkan selain si abang jago Eren Yeager. Selain sifatnya yang baik dan mengasihi sesama prajurit, Levi juga punya cara bertarung yang cukup memukau saat dia berhasil savage saat bertarung secara solo menghadapi para Titan liar. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.